Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari dengan tenang kita datang di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Mari jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Kita mau sembah Dia, kita mau memuji Tuhan. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan kebebasanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, malak surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia, Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Karena Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi
beserta dengan segala isinya yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami juga datang mengakui akan segala kesalahan dan dosa kami. Mohon Tuhan yang menghapus, Tuhan yang berbelas kasihan, membasuh kami dan menerima kami, dan Tuhan melayakkan kami. Kami datang padamu Tuhan, menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dengan mengaku percaya bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kami yang membebaskan dan melepaskan kami. Atas anugerah Tuhan inilah kami ingin menyerahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada umatnya, serta kekuatan penghiburan yang dari Roh Kudus yang memberkati kami masing-masing. Kami menyerahkannya ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam hidup kita yang seringkali membuat iman kita goyah, yang membuat kita menjadi suam-suam di dalam mengikut Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita sebagai umat Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan, mau tetap beriman kepada Tuhan. Karena itu kita sangat membutuhkan firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kepada tangan Tuhan yang kekal. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk hidup kembali berkobar-kobar, mencintai Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersandar pada lengan Tuhan yang kuat. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman pada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sau aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, ya di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Yusuf Anggi Simbolon. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong setiap kami, kiranya juga Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu yang boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mendapatkannya, mari kita akan membacanya bagian ini bersama-sama. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Apabila sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Judul perikopnya kepada jemaat di Laodikia. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 ini dengan tema panas atau dingin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, barangkali saat ini kita merasa di tengah pandemi sekarang ini kita menyadari ada banyak hal yang menjadi dampak dari pandemi. Salah satunya di dalam kehidupan bergereja. Tentu gereja-gereja dipanggil untuk menjadi berkat Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir dengan cara kita beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kondisi seperti ini membawa kita semakin berkobar-kobar mengikut Tuhan? Atau menjadi pertanyaan, menjadi satu koreksi buat kita, apakah kita justru mengalami kesuaman rohani? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari jemaat di Laodikia, ada satu teguran keras yang disampaikan Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos pada waktu itu. Kata-kata firman Tuhan yang dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos yang merupakan teguran daripada Tuhan bagi jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Laodikia ini adalah satu dari 7 gereja di daerah Asia kecil atau Turki sekarang ini. Yang di dalam kitab Wahyu kita melihat ada jemaat Laodikia, ada Philadelphia, ada Smyrna, ada Efesus, dan ada lain sebagainya. Nah, Laodikia ini satu dari 7 gereja yang di dalam Wahyu ini Tuhan nasihatkan. Dan juga menjadi satu nasihat buat kita hari ini juga.
Bapak Ibu Saudara sering kesem Tuhan, maka itu di dalam jemaat Laodikia yang kita baca Wahyu pasal 3 ini, kita melihat ada satu masalah yang dihadapi orang-orang Kristen di sana. Yaitu apa Saudara yang kesem Tuhan? Kesuaman rohani. Kalau kita tadi mau menyimak Alkitab kita, di ayat yang ke-15 dan yang ke-16, di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi sering kesalahan Tuhan, ternyata di sini Tuhan menegur lewat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 ini. Ternyata jemaat di Laodikia ini tidak dingin ataupun juga tidak panas. Mereka dikatakan oleh firman Tuhan suam-suam kuku. Sering kesalahan Tuhan Yesus Kristus, ternyata di sini teguran Tuhan melihat memang latar belakang dari jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini, sering kesalahan Tuhan, kota Laodikia, kota yang sangat kaya dan terkenal pada zamannya. Sering kesalahan Tuhan, kekayaan dari kota Laodikia bisa dilihat dari bagaimana kota itu memiliki emas dan perak. Bagaimana kota Laodikia juga punya pabrik kain linen. Bagaimana jemaat Laodikia juga punya pabrik pelumas mata. Jadi secara ekonomi mereka begitu kaya, sering kesalahan Tuhan. Kota ini adalah kota yang kaya dan terkenal. Sering kesalahan Tuhan, tetapi di dalam keadaan kekayaan secara materi, Tuhan menegur jemaat Laodikia karena mereka tidak sadar di dalam kerohanian mereka ternyata mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, dan juga telanjang. Sering kesalahan Tuhan Yesus Kristus, maka itu di dalam Wahyu ini dikatakan mereka itu suam-suam kuku. Saudara, ternyata latar belakang ini mendorong daripada jemaat Laodikia, mereka tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan menegur lewat satu keadaan di Laodikia ini. Bukan itu saja, ternyata jemaat yang kesalahan Tuhan, Laodikia ini ternyata di daerahnya, saudara yang kesalahan Tuhan, ada 2 saluran air di situ. Satu yang namanya Hierapolis, itu ada saluran air panas di sana atau air hangat. Jadi dengan saluran itu kota Laodikia mendapatkan air hangat atau air panas dari Hierapolis. Tapi sering kesalahan Tuhan, pada waktu saluran air itu turun sampai Laodikia, air itu tidak lagi panas seperti di Hierapolis. Jadi airnya menjadi suam-suam kuku. Ditambah lagi ada saluran air dari Kolose, yaitu air dingin. Sehingga disitulah Tuhan menegur Laodikia lewat keadaan alam mereka. Mereka tidak panas, tapi juga mereka tidak dingin. Mereka suam-suam kuku. Bapak Ibu Saudara sering kesalahan Tuhan, tentu ini menjadi satu keadaan yang barangkali kita hadapi sebagai orang percaya. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita tidak panas, tapi juga kita tidak dingin. Kita suam-suam kuku. Maka itu Bapak Ibu sering kesalahan Tuhan, dari jemaat Laodikia, mari kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Sering kesalahan Tuhan, di ayat yang ke-15-16 tadi, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara yang kesalahan Tuhan, ternyata keadaan suam-suam kuku ini bukan keadaan yang biasa-biasa saja. Bukan keadaan yang bisa kita tolerir, saudara yang kesalahan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri tidak senang keadaan yang dialami oleh jemaat Laodikia ketika mereka tidak panas ataupun tidak dingin. Ketika mereka suam-suam kuku, firman Tuhan katakan, Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulut Tuhan. Jadi sering kesalahan Tuhan, ketika keadaan kita saat ini barangkali kita mulai menyadari kita dalam keadaan tidak panas ataupun tidak dingin, kita suam-suam kuku, mari sering kesalahan Tuhan kita melihat bagaimana kita belajar dari jemaat Laodikia, apa yang firman Tuhan nasihatkan kepada kita hari ini. Sehingga kita kembali bersemangat lagi mengikut Tuhan. Ketika kita menyadari keadaan jemaat Laodikia, kita kembali berkobar-kobar lagi di dalam melayani dan mengikut Tuhan. Saudara kesalahan Tuhan, maka itu di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan nasihat kepada jemaat Laodikia. Di dalam bagian ini dikatakan ayat yang ke-17.
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, ayat 18, maka aku menasihatkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Maka itu saudara dalam Tuhan, mari saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita belajar dari jemaat Laodikia yang ditegur oleh Tuhan, yaitu Tuhan tidak mau yang setengah-setengah atau suam-suam. Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Sikap komitmen kita kepada Tuhan yang harus sungguh-sungguh. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 18 dan juga ayat 19 di situ ada nasihat firman Tuhan bagaimana ketika kita mulai suam-suam. Bagaimana ketika kita menyadari kita mulai tidak panas atau tidak dingin. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan, yaitu datanglah kepada Tuhan dan merelakan hati untuk bertobat. Sering kesalahan Tuhan, ayat 18 tadi Tuhan menegur jemaat Laodikia, padahal mereka kota yang kaya, mereka punya emas, punya perak, mereka punya pabrik kain linan, mereka punya pabrik pelumas mata, tapi di ayat yang ke-18 menarik sekali, Tuhan menegur mereka dengan keadaan mereka. Mereka sebenarnya punya emas dan perak, tapi Tuhan katakan, engkau harus membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Jadi ini menegur keadaan jemaat Laodikia. Mereka memang punya emas dan perak secara materi. Tapi Tuhan ingin mereka membeli daripada Tuhan emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, ini tentu bicara tentang rohani, saudara. Bukan itu saja, mereka tadi membanggakan diri. Mereka sombong dengan kekayaan mereka karena mereka punya pabrik kain linan. Tapi di sini Tuhan menasihatkan mereka supaya mereka juga membeli pakaian putih daripada Tuhan, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Jadi saudara kasih Tuhan menegur jemaat Laodikia. Dan juga terakhir di situ dikatakan, kau membeli daripadaku minyak untuk melumas matamu. Padahal mereka punya pabrik pelumas mata. Di sini cara Tuhan mengingatkan jemaat Laodikia untuk mereka kembali kepada Tuhan, untuk mereka datang kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci jemaat Laodikia, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada orang-orang Kristen di Laodikia. Karena di ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi serang keselam Tuhan, jemaat Laodikia, orang-orang Kristen di Laodikia, Tuhan tegur karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tegur, Tuhan hajar mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Bukan ingin menghancurkan mereka, tetapi Tuhan ingin mereka kembali kepada Tuhan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan kembali. Maka itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita mulai menyadari adakah saat ini kita tidak panas atau tidak dingin. Adakah saat ini kita suam-suam kuku? Mari kita datang kepada Tuhan dan merelakan hati kita untuk bertobat. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sering kesedihan Tuhan, Tuhan terus menantikan dan Tuhan mengasihi jemaat Laodikia. Demikian kepada kita saat ini juga. Ketika kita mulai menyadari kita suam-suam kuku, Tuhan tidak membuang kita, tapi Tuhan menantikan kita untuk datang kembali kepadanya, untuk merelakan hati kita dan bertobat. Sering kesalahan Tuhan Yesus Kristus, maka di situ ada terjadi pemulihan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Bagi jemaat Laodikia, Tuhan berikan janji penghiburan, ya, bagaimana mereka akan bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan, makan bersama, dan juga dikatakan barang siapa menang, aku akan duduk bersama-sama dengan Dia di tahtaku. Jadi serang kasih Tuhan, ada janji juga yang Tuhan berikan ketika umatnya mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan juga tidak menolak umatnya yang mau datang kepada Tuhan. Sering kasih Tuhan, barangkali hari ini kita berkata, oh saya tidak seperti jemaat Laodikia. Saya baik-baik saja keadaannya. Kerohanian saya juga baik-baik saja. Saudara, mungkin demikian kita tidak mengalami suam-suam kuku.
atau barangkali kita belum menyadarinya. Saudara, dalam buku seorang yang bernama Richard Owen Robert, judulnya Bangkit dari Kesuaman Rohani, ada 14 tanda kesuaman rohani yang dicoba untuk dipahami, diberikan pengertian untuk kita bisa sama-sama menilai, mengoreksi diri kita. Sering kesalahan Tuhan yang pertama, di situ 14 tanda yang menjadi satu koreksi pribadi kita, apakah kita mengalami kesuaman di dalam rohani kita. Saudara, dikatakan di situ, bila doa tidak lagi menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Ini tanda pertama sering kesalahan Tuhan. Saudara, yang kasih dalam Tuhan, ketika doa tidak lagi menjadi hal yang terpenting, di situ kita mulai mengalami tidak panas atau tidak dingin. Yang kedua, sering kasih dalam Tuhan, kita melihat juga bila tidak ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Di saat seperti itu juga kita sebenarnya sedang di dalam keadaan suam-suam kuku. Bila firman Tuhan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila pikiran tidak lagi terpusat pada perkara-perkara rohani yang kekal. Yang kelima, bila kebaktian minggu tidak lagi menggugah hati kita. Apalagi di saat-saat seperti ini, sering kesalahan Tuhan. Mungkin barangkali kita karena keterbatasan secara kondisi fasilitas kita tidak bisa virtual. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Menjadi problemnya ketika kita tidak lagi menganggap kebaktian itu sebagai sesuatu yang menggugah hati kita. Oh, tidak ibadah ya tidak apa-apa, nanti minggu depan ada waktu lagi. Kita terus mengulur-ulur waktu, kita terus menunda-nunda waktu. Yang keenam, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan? Bila diskusi rohani menjadi ancaman kenyamanan diri. Jadi itu tanda, saudara yang kasih dalam Tuhan. Barangkali ketika kita mulai berlaku tidak jujur, terus ada percakapan tentang firman Tuhan yang menegur kita untuk kita jujur, kita mulai tidak nyaman. Disitulah kita mulai kesuaman rohani. Sering kesalahan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Richard Owen Robert juga katakan di situ, yang berikutnya, bila kegiatan sport, rekreasi, dan hiburan lainnya mendominasi hidup kita, dan kita tidak mengutamakan apa yang menjadi perkara rohani. Yang kedelapan, bila hati nurani kita tidak lagi gelisah ketika kita berdosa. Kesembilan, bila keinginan untuk hidup kudus tidak lagi menguasai pikiran dan hidup kita. 10, bila hal menimbun harta mendominasi pikiran kita. Tentu harta kita butuhkan, tapi ketika itu mendominasi hidup kita, kita mengabaikan, kita kompromi terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mulai kesuaman rohani. Bila memuji Tuhan tanpa menjiwai kata-katanya, yang ke-11. 12, bila menikmati buku-buku dan film-film yang tidak bermoral. Ke-13, bila tidak peduli atau menjadi penyebab dari perpecahan antara saudara seiman. Dan yang ke-14, terakhir, saudara yang kasih Tuhan, bila alasan sepele menjadi alasan kuat untuk tidak ikut kegiatan-kegiatan rohani. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, tentu saya pikir ada lebih banyak 14 hal yang dikatakan daripada Bapak Robert ini yang kita bisa list di dalam kehidupan keadaan rohani kita. Tetapi barangkali 14 ini mewakili untuk kita mengoreksi diri kita. Apakah kita suam-suam kuku, tidak panas, dan juga tidak dingin? Kalau iya, mari kita datang kepada Tuhan. Wahyu 3 ayat 19, di dalam bagian akhir, dalam perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kiranya saudara-saudara yang kasih Tuhan dan juga saya, semakin hari kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita boleh di tengah keadaan apapun, kita tetap boleh berkobar-kobar melayani Tuhan, tidak kendur di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi kompromi, tetapi kita menjadi orang-orang yang penuh komitmen di hadapan Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur lewat firman Tuhan yang mengingatkan kami dari kehidupan jemaat di Laodikia yang kami boleh baca di dalam firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami juga, barangkali Tuhan mendapati kami saat ini ternyata tidak lebih baik daripada jemaat Laodikia. Untuk itu kami mohon Tuhan yang melembutkan hati kami, menyadari diri kami di hadapan Tuhan. Ternyata kami juga barangkali selama ini suam-suam kuku di dalam rohanian kami. Berikan kami hati yang lembut untuk kami merelakan hati kami dan bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati jemaat-Mu di tengah keadaan apapun. Jangan membuat keadaan ini sekarang ini membuat kami menjadi suam-suam kuku, tapi kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berkobar-kobar, untuk terus setia melayani Tuhan, terus setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan, untuk segala cara yang boleh gereja-Mu adakan, baik itu secara kebaktian virtual, untuk kami boleh sama-sama kembali diingatkan akan persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pakai gereja-Mu lebih lagi. Dan kami menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Dan setiap kita datang di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Mungkin kita mengatakan aku baik-baik saja, tetapi biarlah dengan kejujuran, sesungguhnya ada banyak yang tidak baik dalam diri kita. Dan kita minta Tuhan menyelidiki hati kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Biarlah Tuhan saja yang menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami suam-suam Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Kembalikan kami Tuhan. Kembalikan kami kepada hati-Mu Tuhan. Kembalikan kami untuk berkobar lagi setia
mengikut Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah setiap kita boleh tetap setia mengikut Tuhan, tidak suam-suam di dalam kehidupan rohani kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Hari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami berdoakan untuk seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, ataupun mereka yang sedang ada bermasalah, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua, dengan mantu. Kami berdoa, biarlah mereka boleh terus semangat hidupnya dan mengandalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Mereka tidak lagi suam-suam kuku, tapi mereka menjadi jemaat yang terus berkorban di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan. Di dalam kelemahan mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan yang lebih besar dari kelemahan-kelemahan mereka. Biarlah mereka boleh bergantung, menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Di balik semua kelemahan, di balik semua kesusahan dan kesulitan, di balik semua penderitaan, mereka melihat ada kasih karunia Tuhan yang dicurahkan atas seluruh jemaat Tuhan. Begitu juga berdoa untuk masa-masa pandemi ini, di dalam masa-masa PPKM yang diperpanjang oleh beberapa waktu yang lalu. Biarlah Tuhan yang terus menolong seluruh masyarakat Indonesia, secara khusus di kota Pekalongan, kota kami. Biarlah Tuhan yang sudah memulihkan situasi kondisi dari pandemi ini dan boleh
memiliki satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan dan Tuhanlah yang memberikan pertolongan atas masyarakat di Indonesia ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan kondisi perekonomian seluruh masyarakat. Masa-masa pandemi ini ada beberapa keluarga yang kehilangan pekerjaan. Mereka harus putar otak dan banting setir untuk memperoleh pekerjaan yang baru. Biarlah melalui hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh bekerja kembali. Mereka boleh menghasilkan, bahkan menghidupi keluarga mereka dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami untuk mencari Tuhan, untuk terus bersandar, bergantung kepada Engkau. Dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus memimpin seluruh jemaat, memimpin seluruh kehidupan jemaat masing-masing hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Selesailah sudah kebaktian kita pada hari ini. Biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, sekalipun kita belum dapat ibadah offline di gereja, kita boleh tetap semangat untuk beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kita punya waktu lebih banyak bersama dengan Tuhan, dan setiap kami boleh sungguh-sungguh melihat bahwa hidup rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah juga dapat terus mendukung gereja Tuhan melalui memberikan persembahan buat Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui nomor rekening yang ada di layar saudara masing-masing. Saudara dapat mentransfernya dengan satu hati yang sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan bagi jemaat yang mungkin tidak bisa transfer, tidak masalah, jemaat dapat mempersiapkan melalui amplop yang ada di rumah masing-masing, dan saudara bisa memberikannya kepada majelis gereja. Biarlah setiap kita boleh terus memberikan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan terlalu banyak buat kita, bahkan nyawanya untuk kita. Sekian ibadah kita hari ini. Biarlah setiap kita bersuka cita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin.